Ya, saat ini memang sidang tengah reses. Tadi hakim bahwa meminta waktu sejenak untuk beristirahat karena memang perjalanan sidang ini sudah cukup panjang sejak sore hari tadi sekitar pukul 4 dan tadi sempat dikatakan bahwa meminta kelonggaran karena memang saksi ahli yang dihadirkan pada malam hari ini memiliki keterbatasan waktu. Ada hari Rabu pagi, ia sudah harus kembali bekerja di Australia sehingga tidak malam ini segala pertanyaan yang masih menjadi tanda tanya dan ingin diketahui oleh penuntut umum dari saksi ahli yang dihadirkan oleh penasihat hukum dari terdakwa ini bisa dimaksimalkan. Tadi sempat terjadi perdebatan ketika kemudian pertanyaan masih banyak tetapi waktu sudah semakin larut. Nah, hakim mengatakan bahwa hanya diberikan kesempatan hingga 30 menit dan waktu 30 menit itu sudah selesai. Kita masih belum tahu apalagi yang akan terjadi dalam proses persidangan Jessica Kumala Wongso pada hari ini. Tetapi yang jelas saksi ahli yang berasal dari Brisbane, Australia mengatakan bahwa ada ciri-ciri orang keracunan sianida yang kemudian tidak terdapat pada sosok korban yakni Wayan Mirna Salihin. Ada beberapa hal yang menyebabkan hal itu kemungkinan tidak muncul karena memang proses otopsi yang tidak langsung dilakukan setelah korban ini dinyatakan meninggal dunia dan baru menunggu beberapa hari kemudian. Hal ini sebenarnya bisa diantisipasi dengan melakukan atau mengambil ekstrak darah, tetapi masih belum diketahui kelanjutan dari jalannya persidangan ini, apalagi yang kemudian ingin diketahui dari sosok Profesor Beng Ong. Memang sidang ini tadi disampaikan mengalami keterlambatan kedatangan Jessica yang mestinya dimulai sidang pada pukul 1 ataupun 2, tetapi sidang baru dimulai pada pukul 16 dan ini memang sudah molor karena awalnya persidangan dari terdakwa Jessica Kumala Wongso yang ke-18 ini dijadwalkan pagi hari namun mengalami penundaan siang hari. Para majelis hakim ini sepertinya sudah mulai masuk ke dalam ruang sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tapi masih belum dibuka kembali persidangan setelah meminta waktu reses untuk beristirahat dan ke kamar kecil. Tadi hakim menyatakan demikian. Kita masih menantikan kelanjutan dari persidangan ke-18 terdakwa Jessica Kumala Wongso yang menghadirkan ahli patologi forensik dari Brisbane, Australia, tepatnya dari Universitas Queensland. Memang ada beberapa hal yang menarik yang disampaikan oleh Profesor Beng Ong, bagaimana kemudian sianida ini bereaksi dalam tubuh seseorang ketika kemudian orang tersebut terpapar sianida, apa saja reaksi-reaksi yang muncul, dan tadi sempat ditanyakan juga oleh jaksa apakah saksi ahli ini sudah mendapatkan data-data yang lengkap termasuk juga keterangan-keterangan saksi ahli sebelumnya mengenai kondisi dari korban dan hasil analisis saksi-saksi ahli yang dihadirkan sebelumnya. Perjalanan sidang ini memang tidak datar-datar saja karena tadi sempat terjadi perdebatan antara kuasa hukum dan juga penasihat hukum, dan ini sepertinya hakim sedang mulai membuka sidang kembali. Kita lanjutkan bagaimana kemudian jalannya sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Handled about 2,500 cases. Now the question is, have you ever handled a case concerning a young person or concerning a person who died young? Yes. Ya. Sudah pernah. Yes, our department. Ya, departemen tempat saya bekerja will have about 10 cases a year.
mendapat kira-kira 10 kasus per tahun, 10 kasus per tahun. 10 cases per year. Based on roughly 2,000 cases. Berdasarkan kira-kira 2.000 kasus. Oke, penyebabnya apa? The main, What is the cause of death? the most common cause Penyebab yang paling umum adalah is some sort of heart problem. semacam gangguan pada jantung. Gangguan jantung. What else? Apalagi maksud Bapak? Apa lagi? What else? And occasionally is due to seizures or fits. Dan kadang-kadang juga bisa disebabkan oleh ayan atau kejang-kejang. And very rarely Kelojotan atau kejang-kejang, dan sangat-sangat jarang is due to an endocrine problem. dapat pula disebabkan karena gangguan pada endokrin. Gangguan? Gangguan pada endokrin. Endokrin. What is endokrin? Persisnya apa itu? What is endocrine Is, problems? There is not enough hormone, Yaitu karena tidak ada cukup hormon, especially adrenaline, khususnya adrenalin, and the person can go into shock and die. dan itu akan mengakibatkan orang yang bersangkutan menjadi mengalami cekaman atau shock dan kemudian meninggal dunia. Mati mendadak atau yang disebut terakhir tadi ada dulu gejala beberapa waktu atau karena terkejut mendengar sesuatu atau santai saja tiba-tiba mati begitu. Minum mati. Is it because the death that you have handled, death cases that you have handled, is it because something has happened and then the person becomes shocked and then died as a result, or have you ever also handled cases in which the person suddenly dies without any preceding or without any certain circumstances? Most of the time, Sebagian besar, the collapse is not witnessed. It's not witnessed. sebagian besar pada sebagian besar waktu keadaan ketika yang bersangkutan atau ketika seseorang itu menjadi tidak sadar, itu tidak ada yang menyaksikan, no witness. And by the time they are discovered, Dan pada saat ketika orang tersebut ditemukan, they have already passed away. orang yang bersangkutan sudah meninggal dunia. In some other cases, Dalam kasus-kasus yang lain, they can actually collapse. orang tersebut kolaps atau menjadi tidak sadarkan diri Unexpectedly. tanpa diduga atau sekonyong-konyong. Some of these cases Beberapa dari kasus-kasus ini are associated with exercise. berhubungan atau berkaitan dengan olahraga. And mainly these are heart cases. Dan pada umumnya ini adalah kasus kematian karena jantung. Pada umumnya karena jantung. So generally speaking, it is because of heart problems. Yes. Ya, Kalau selain kematian seperti itu karena jantung, kemungkinan lain karena apa? apart from heart problems, are there any other possibilities that lead to such a sudden death? One possibility is a condition known as pulmonary embolism. Salah satu kemungkinannya adalah suatu kondisi yang dikenal sebagai embolism. Embolism of the lungs, pulmonary embolism. Embolisme pada paru-paru. What do you mean? What is embolism That means on the that- lungs? For some reason, clot has formed in the blood vessels. Maksudnya adalah karena sebab-sebab tertentu terjadi pembekuan atau terjadi gumpalan pada aliran darah. And
Some of these blood vessel clot will escape. Dan beberapa dari gumpalan-gumpalan yang ada pada pembuluh darah tersebut akan terlepas. Travel in the blood vessels to the heart. Kemudian masuk ke dalam aliran darah hingga sampai ke jantung. Jadi begini, saya langsung aja dari awal tadi sebenarnya penjelasan ahli ini. From the Poin beginning, yang krusial yang saya dengar tadinya dari ahli ini adalah mengesampingkan kematian alami. Jangan dikesampingkan kematian, kurang lebih begitu. Penyebab kematian alami tidak bisa dikesampingkan dalam kasus seperti ini. you said earlier that natural death cannot be ruled out in this case. Yes. Ya, betul. Jadi yang mana maksudnya kematian alami yang tidak boleh dikesampingkan dalam case ini? So Karena what itu tadi do yang you- pertama yang disampaikan ahli ini. So what do you mean? Which one? Which natural deaths you mean? When you said that natural death cannot be ruled out in this case. Which natural deaths? I've named a few, Saya telah menyebutkan beberapa di antaranya, but the most common tetapi yang paling umum will be related to the heart. adalah yang berkaitan dengan jantung. Itu yang disebut-sebut sebagai kematian alami. Is that what you mean by natural death? Yes. Ya. Bukan kaitan dengan genetika tadi. Karena tadi yang disebut kaitannya dengan genetika. But you also mentioned that it might have something to do with the genetics of the person. Yeah, the genetics of the person can cause the heart to be abnormal, and then the death is considered natural. Ya, karena genetika seseorang dapat mengakibatkan abnormalitas pada jantung dan kemudian ketika orang tersebut meninggal, maka penyebab kematiannya dapat dikatakan penyebab kematian alami. Oh begitu. Jadi yang disebut kematian alami itu adalah kematian karena sakit, So you mean bukan that? karena kematian karena keracunan. So when you said natural death refers to death because of illness suffered by the person and not because of poisoning. Is that what you mean? Yes, poisoning death is considered unnatural death. Ya, karena keracunan itu dianggap sebagai kematian yang tidak alami atau tidak wajar. Oke. Ya, kami lanjutkan saudara Beng Beng Ong. Ya. Beng Beng Ong. Yes. Ini ada beberapa hal yang menarik dari penjelasan ahli karena muncul perbedaan mengenai kandungan sianida ya yang disampaikan oleh ahli penyebab meninggalnya seseorang. And there is an interesting thing about the differences in cyanide contents which cause or which lead to the death of a person. Ya, jadi penekanan pertanyaan kami hanya menandaskan beberapa yang sudah dipertanyakan ya. So the emphasis of the questions I'm going to ask would only to confirm questions that have already been asked, to confirm replies to questions that have already been asked. Ya. Pertama, menurut ahli berdasarkan pengamatan tadi ya. First, according to your opinion, based on your observations, apakah korban itu menghirup sianida lewat kopi atau meminum kopi lewat sedotan? did the victim inhale cyanide or drink it using a straw? Did in your opinion, did the victim inhale cyanide or
drink cyanide using a straw. If she has indeed taken cyanide, Kalau memang dia benar-benar mengambil cyanida, Saya It tidak will begitu, tidak begitu jawabnya. Berdasarkan pengamatan no, Ya. based on your di CCTV, observation, katakan ya di CCTV, apakah itu korban menurut pengamatan dia meminum, meneguk atau menghirup? Tanya dulu. okay, based on your Kopi itu kopi ya. based on your observation of the video that has been shown, did the victim inhale cyanide that comes out of the Vietnamese iced coffee, or take a sip or drink it using a straw? I think yes, she has taken a sip using a straw. Saya kira yang bersangkutan minum seteguk menggunakan sedotan. Oh, meminum seteguk ya melalui sedotan. So taking a sip using a straw. Yes, Betul. if Is that true? yes, from the video, yes. Ya, dari gambar ini, dari video ini. Ya. Dan memang menurut saksi Hani juga disedot ya, satu teguk ya. And according to another to witness Hani, it is also the victim also took a sip. Ya. Sesuai laporan CCTV tadi, ketika korban menyedot ya, In line with the CCTV report, when the victim took a sip, tiba-tiba dalam hitungan detik suddenly within minutes, langsung tangan korban itu ya, Mirna itu mengibas-ibas mulut. the hands of the victim in this case Mirna wave like this in front of the mouth. Kemudian menolak kopi itu disodorkan kepada terdakwa, kita lihat juga di situ ya. And then refuse the coffee, and then put the coffee towards the defendant. Pertanyaannya, The question, jika menurut ahli tadi bahwa korban meninggal tidak dapat dipastikan karena sianida, sementara reaksi korban mengibas-ibas mulut, lalu kejang-kejang, pusing hingga pingsan, bukankah itu merupakan salah satu sifat-sifat sianida yang telah mulai bereaksi di tubuh korban? you said that the cause of death due to cyanide poisoning cannot be established, or cannot be the cause of death of the victim cannot be ascertained. However, if you take a look at the video shows that the victim, after taking a sip, then she use her hand and wave it in front of the mouth, and then she suffered from confusion or fits, and then collapse. Aren't these consistent with symptoms of cyanide poisoning? If she indeed have a fits, then it will be consistent. But I do not see any features of any fits, and I'm not sure whether any witnesses describe that she has fits. Kalau memang korban itu kejang-kejang, maka itu merupakan salah satu dari gejala keracunan cyanida. Tetapi di sini saya tidak melihat korban kejang-kejang, atau apakah ada orang lain di sekitarnya yang melihat korban kejang-kejang? Ya, itu kan menurut pengamatan dia, menurut pengamatan kami juga lain ya, menurut fakta di persidangan juga lain ya. Kami yang akan dapat menyimpulkan itu nanti, tapi jangan berkemungkinan lah. Kami ingin ada ketegasan, kejelasan. Sifat-sifat sianida tadi kan sudah memenuhi unsur itu.
Apakah konform dengan penjelasan daripada ahli? Because that's what you see. Because what your opinion or your interpretation of what you see is different from what we see, and also from what other people see. Now we would like to know, because if you take a look at the symptoms suffered by the victims, are these consistent with cyanide poisoning? So please don't give us possibilities. We want confirmation. Ditambahkan sedikit. Masalahnya hitungan detik. Ketika diminum itu kopi langsung ada reaksi. Itu loh. Because that happens within seconds after sipping the coffee, the symptoms or the manifestation occur or appeared. Jawab. The appearance of the symptoms Munculnya gejala-gejala appears to be too rapid for oral ingestion of cyanide. Sorry? Appears to be too rapid for oral ingestion of cyanide. Munculnya gejala-gejala tersebut itu tampak terlalu cepat untuk keracunan cyanida. And because of that, Berdasarkan teori dia tadi terlalu cepat menunjukkan perbedaan menghirup dengan meminum. Itu bagaimana itu? You said too rapid, right? But you also mentioned the differences between cyanide poisoning by inhalation and cyanide poisoning by ingestion. What about that? There is a possibility that she inhaled the... Ya, katakan fakta menunjukkan korban meneguk, bukan menghirup. Okay, the fact showed that the victim ingest and not inhale. if she has inhaled enough cyanide gas, then she can collapse fairly rapidly. Kalau korban menghirup gas cyanida dalam jumlah yang cukup banyak, maka korban akan tidak sadarkan diri dalam waktu sangat cepat. But it also means that the people nearby Tetapi itu juga berarti bahwa orang-orang yang ada di sekitarnya may feel the effects of the gas. juga akan merasakan dampak dari gas cyanida tersebut. And this was not seen in the video. Dan ini tidak terlihat di video. Tapi faktanya cepat. Hitungan detik dia langsung kolaps ketika meminum kopi itu. But the fact is that it all happens very quickly within seconds after taking a sip of the coffee. Jawab. So what is your reply to this? I think that the possibility you mentioned, Yang Mulia mentioned is possible, but it also could be at the same time he happened to collapse naturally, happened to be at that time. Saya kira yang tadi Yang Mulia katakan itu ada kemungkinan seperti itu, tetapi juga ada kemungkinan bahwa yang bersangkutan itu kolaps atau menjadi tidak sadarkan diri karena penyebab-penyebab yang sifatnya atau karena penyakit yang sifatnya alami. Ya, baik, itu menurut ahli ya. Well, that is your. Kami tidak bisa That is according to you. memaksakan dia. That is according to you, right? Kami harapkan jawaban saudara itu lebih tegas. We cannot force you, but we expect that your answer would be firmer.
Ya, jangan jika. Don't use the word if. I understand that Your Honor wants me to give a very firm answer. Saya mengerti bahwa Yang Mulia menginginkan saya untuk memberikan jawaban yang sangat tegas. That is right. Ya. Perlu diketahui, apalagi terlebih setelah ditemukan sekalipun sedikit sisa cairan ya sianida di lambung korban itu, bukankah itu salah satu bukti bahwa sesungguhnya korban meminum kopi itu ada campuran sianida? Let alone after cyanide is found on in the stomach of the victim. Isn't this a proof that the victim has ingested cyanide that was contained in the coffee? I mentioned earlier. Tadi sudah saya sebutkan. Sorry, rephrase it. Ya, maaf, saya akan mengganti kalimat saya. Yes, it's possible that the cyanide that is found in the stomach originates from the coffee. Ya, ada kemungkinan bahwa sianida yang ditemukan di dalam lambung itu berasal dari kopi. Ya. But also there's a possible Tetapi juga ada kemungkinan that it can be due to post-mortem production. bahwa sianida tersebut diakibatkan oleh dihasilkannya sianida pasca kematian. Oleh sianida yang terbentuk di dalam tubuh pasca kematian. Begitu. Is that so? The problem is that the collection of the stomach contents was done 3 days later. Masalahnya adalah karena isi lambung, pengambilan isi lambung itu baru dilakukan 3 hari setelah yang bersangkutan meninggal dunia. Bukan 3 hari, kalau tidak salah catatan kami 5 hari itu. Well, not 3 days, if I'm not mistaken, based on our records, 5 days after the death of the victim. Tanggal 9 Yang Mulia. Ya, kita tidak terlalu mempersoalkan 3 hari atau 5 hari ya. Ini We are not going to make an issue of whether it is 3 days or 5 days after the death of the victim. Tetapi sebentar ya. But wait, Otopsi apakah juga bisa didapat hasilnya setelah katakan bertahun-tahun masih bisa ditemukan penyebab seseorang itu meninggal dunia lewat otopsi? can the cause of death of a person be ascertained or determined if autopsy is done or is performed on the body years after death? No, that's because the cyanide level would have altered due to post-mortem change. Tidak, karena tingkat sianida itu akan berkurang karena perubahan-perubahan pasca kematian. Menguap begitu ya. You mean evaporate? The cyanide would evaporate? Both evaporation and deterioration caused by chemical and bacterial reaction. Ya, karena penguapan, tetapi juga karena reaksi kimia yang diakibatkan oleh bakteri atau pembusukan karena bakteri. Baik, apakah penyebab seseorang meninggal dunia itu tidak bisa dilihat ya dari pengambilan darah dan atau sampel lambung? Tidak harus lewat otopsi. Can the cause of death of a person be determined or ascertained by taking blood samples, or by taking samples from other internal organs without having to resort to
autopsy. Only if the circumstances is supportive Apabila keadaannya mendukung And atau also- memungkinkan, and also dan juga the toxicology result hasil toksikologinya is conclusive. bersifat konklusif. Apabila hasil toksikologinya, hasil pemeriksaan racun-racun yang ada bersifat konklusif. Konklusif itu artinya bersifat final, menyimpulkan. Like an example, Misalnya, we have a person who is suspected to have taken cyanide overdose. ada orang yang diduga telah telah menelan sianida atau mengalami overdosis sianida. At the scene, Pada tempat kejadian perkara, you may find some cyanide chemical, some cyanide salts. mungkin dapat ditemukan adanya seperti shot, Cyanide salts, garam. dapat ditemukan garam sianida. And the post-mortem toxicology Dan toksikologi pasca kematian shows little fatal levels of cyanide. menunjukkan tingkat sianida, dosis sianida atau tingkat sianida yang mematikan In the blood. di dalam darah, in the blood. With that, we can safely conclude Dan dengan itu maka dapat disimpulkan secara aman that this person has died from cyanide toxicity. bahwa orang yang bersangkutan meninggal karena keracunan sianida. Oh, begitu ya. Jadi kami ingin lebih tegas lagi karena dalam korban ini satu-satunya bisa mendeteksi ada sianida hanya lewat sampel lambung karena otopsi tidak dilakukan. Apakah kembali pertanyaan kami tadi melalui ya cairan atau sisa cairan atau yang ada 0,2 ml di dalam lambung itu sudah dapat dipastikan kalau kalau korban itu meninggal karena racun sianida. Now, given the fact that 0.2 milliliter of cyanide is found in the stomach of the victim, can it be ascertained that the cause of death of the victim is because of cyanide poisoning? No, because the level is too low. Tidak dapat dipastikan karena tingkat atau kadar sianida yang dijumpai di lambung itu terlalu rendah. And also, Dan juga that it is not detected in the karena sianida tidak terdeteksi di liver and bowel. empedu dan hati. Nah, itu persoalannya. Bukankah karena si korban itu sudah keburu meninggal apalagi ada formalin sehingga semua itu sianida tadi ya menyebar ya sudah menyerap ke berbagai tubuh. Itu sebabnya negatif ya ketika dilihat hati, urin, darah, otak dan lain-lain. Apakah itu bukan karena disebabkan karena sudah kurang lebih 3 hari mayat korban itu diperiksa lewat sampelnya sehingga tidak ditemukan lagi itu. Coba. Is there any possibility that the absence of cyanide in the bile and also in the liver and also in other organs except in the stomach is due to the fact that the sample was taken 3 days after death, or because of that, Yes. or Yes. Yes, Yeah. it will decrease. Oh, ya ya, jadi karena sudah sekitar 3 harian
meninggal korban, makanya tidak ditemukan ya. Well, yes, because sample was taken 3 days after the death of the victim. That is why cyanide cannot be found in the other organs. Yes, there's a possibility. Itu ada kemungkinan seperti itu. Ya, terima kasih. Nah, kemudian itu di dalam keterangan ahli toksikologi Indonesia itu disebutkan ya, kalau kurang dari 20 ml disedot oleh korban kopi atau yang beracun cyanida itu tidak akan bisa masuk ke lambung. Nah, dibandingkan dengan pendapat ahli tadi harus 1000 ml. Jumlah kandungan ini tidak mungkin bisa terdeteksi oleh toksikologi Indonesia karena memang alat-alat kedokteran di Indonesia ini kurang memadai seperti di Australia. Itu bagaimana pendapat ahli? So an Indonesian toxicologist says that if the amount is tadi Bapak mengatakan 20 ml. 20 miligram liter. 20 milligram per liter, then that cannot be detected because the equipment or the detectors available in Indonesia are not as sophisticated as the ones in Australia. Jadi That's according to maaf untuk lebih jelasnya. Jadi kalau kurang dari 20 tadi tidak bisa masuk. Jadi kalau lebih, so if it is less than 20 milligrams, then tapi lebihnya ini tidak bisa kita ukur apakah 25 atau tidak bisa masuk. Maksudnya tidak bisa masuk kemana? Ya, kita tidak bisa memastikan 20 mililiter itu atau miligram itu persis. Tapi dibandingkan dengan pendapat ahli tadi harus itu sudah termasuk kalau kecepatan matinya begini 1000 miligram atau liter. Nah, kenapa menurut kami itu tidak bisa terdeteksi karena alat-alat kedokteran di Indonesia tidak secanggih daripada di Australia. Itu bagaimana pendapat dia ahli di situ? You said that earlier. You mentioned that in order to determine the cause of death because of cyanide poisoning, the content of cyanide in the stomach would be about 1,000. If only 0.2 or 20 milligrams, then cannot be determined, cannot be ascertained. But then, is it because the detecting equipment available in Indonesia is not as sophisticated as the one in Australia? I cannot answer that because again, this is due to toxicology instruments. Saya tidak dapat menjawab pertanyaan ini karena ini berkaitan dengan instrumen atau peralatan yang digunakan oleh ahli toksikologi. Ya, ini kan terkesan jauh sekali perbandingannya ya menurut ahli Australia ini 1000 miligram per liter. Sedangkan menurut toksikologi Indonesia 20 miligram ya per liter. Nah, itu jauh perbedaannya. Itu mana yang benar itu? Because the difference is so wide, so broad. An Indonesian pathologist says that mentions 20 milligram per liter. You mentioned 1,000 milligrams per liter. Which one is true? Which one is correct? What I mentioned is theoretical. Yang saya sebutkan itu adalah berdasarkan teori. The detection of 0.2 milligram. Oh, itu berdasarkan terdeteksinya cyanida sebesar atau sebanyak 0,2 tadi berapa? 0,2 miligram. 0,2 miligram per liter. Is by
using instrumentation. Itu menggunakan instrumentasi, menggunakan alat untuk mendeteksi. And of course, I believe that the instrumentation will be more accurate than just a theory. Dan saya percaya bahwa alat yang digunakan itu atau instrumentasinya itu tentu lebih akurat daripada teori. Oh begitu ya. Lebih akurat jawaban yang 0,2 karena itu langsung ya diteliti daripada teori tadi ya. So you are saying that the 0.2 milliliter of cyanide found is more accurate than the 1000 milligram that you mentioned earlier because this is theoretical. Yes. Yes. Yeah. Thank you. Kemudian kematian Mirna. Saudara katakan tidak pasti disebabkan karena cyanida. You said that the death of Mirna, it cannot be certain that the death of Mirna is due to cyanide poisoning. Ya, karena cyanidanya masuk ke dalam tubuh terlalu sedikit, hanya 1 teguk, katakan begitu. Tetapi fakta hanya hitungan detik kembali ya, ketika korban meminum kopi langsung kolaps. Mengapa demikian? Because the sip of cyanide that the victim has taken is just a sip. Now, however, after taking the sip, the victim collapsed quite quickly. Why? Why it was so? Dan katakan lagi mengapa ini berulang-ulang saya mempertegas karena kesimpulan daripada ahli ini tidak dapat dipastikan korban meninggal karena cyanida. And why you keep on saying that the cause of death due to cyanide poisoning cannot be ascertained? Again, I say that this is based on assumption or circumstantial. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa ini berdasarkan asumsi yang bersifat sirkumstansial atau keadaan. From the history, dari riwayat, it appears that she has collapsed after taking coffee. Kalau kita melihat urut-urutan kejadiannya, tampak atau terlihat bahwa Mirna itu kolaps atau tidak sadarkan diri setelah minum kopi. But the autopsy or the toxicology result, tetapi hasil toksikologinya is not conclusive. Tidak bersifat konklusif. And because it's not conclusive, dan karena tidak konklusif, I don't think. Coba dasarnya tidak konklusif karena apa ini jangan jadi berputar-putar. Why you keep on saying or why you said that it is not conclusive, that the toxicology result is not conclusive? On what basis could you say that? It's because only the stomach collected has a level of cyanide. Karena tingkat cyanida yang dijumpai adalah hanya pada sampel yang diambil dari lambung. And negative on the liver and bowel. Sementara pada hati dan empedu negatif. And also negative. Jangan jadi kembali mondar-mandir, itu tadi sudah terjawab di atas itu. Walaupun sedikit itu, yes, itu memang ada kemungkinan besar di sana keracunan. Karena ini adalah dalam sampel kan. Dan sudah kita katakan tadi, itu semua terjadi tidak ada di urin, tidak ada di hati karena memang sudah beku darah semua, sudah ada formalin. Yes, dia bilang tadi. Well, the cyanide cannot be found in the liver and also in the bile because of the embalming. And you have also said about that. Yes. But the other thing is that the sample from the aspirate is also negative. Tetapi hal lainnya adalah bahwa sampel yang diambil dari cairan lambung juga negatif.
Sampel yang diambil dari cairan lambung juga negatif. Yang 0,2 mililiter itu? What about the 0.2 milliliter found in the stomach? No, I mean the BB4, the aspirate. Maksud saya adalah barang bukti nomor 4, yaitu cairan lambung. Tapi yang positifnya ada kan? However, the positive one is also present. So we have a contradictory result. One result is positive, one result is negative. Artinya, ada hasil yang bersifat bertentangan satu dengan yang lain atau kontradiktif. Hasil yang satu positif, hasil yang satunya lagi negatif. Nanti biar kami yang menyimpulkannya ya. Baik. Let us later on conclude, make our own conclusion. Nah ini kembali lagi di utak-atik sana. Bukti tidak ada menunjukkan karena sianida. Itu kesimpulan ya. Apakah dengan sisa sianida yang terkandung di dalam lambung lagi tadi, dari hasil forensik yang mengatakan bahwa di dalam kopi tercampur sianida, bagaimana saudara bisa mengatakan tidak dapat menunjukkan bahwa di dalam kopi itu tidak ada sianida? Ini soal besar kecilnya urusan lain. Bahwa apa Pak? Bahwa tidak ada sianida? Tadi Tidak Bapak ada sianida di kopi. Dia tidak menyebabkan meninggalnya bukan karena sianida begitu loh. Sementara di dalam ya lambung ya ada terkandung sisa daripada sianida. Okay. How come could you say that the cause of death of the victim is not because of cyanide poisoning, given the fact that cyanide is found in the stomach, and also given the fact that cyanide is also found in the coffee? Yes, if you conclude these two, it does suggest that the victim has died from cyanide. Ya, kalau kita mengambil kesimpulan berdasarkan dua hal yang tadi Bapak sebutkan, maka kesimpulannya adalah bahwa korban tersebut meninggal karena keracunan sianida. But there is an alternative explanation. Akan tetapi ada penjelasan alternatif for the presence of cyanide in the stomach. For the presence of cyanide in the stomach. Penjelasan alternatif itu berdasarkan teori. Belum selesai Pak, belum selesai Pak. In the stomach. Yes. Untuk tetapi ada penjelasan alternatif untuk keberadaan sianida di dalam lambung. And there is post-mortem production. Dan itu adalah karena sianida tersebut terbentuk pasca kematian. Ya, kalau begitu penjelasan tersebut dari ahli itu apakah itu berdasarkan teori atau berdasarkan penelitian dan pengalaman ahli? The one that you have just explained, that is the presence of cyanide is due to post-mortem change. Is it based on theory only or based on your experience? Yes, theory says that it can be produced post-mortem. Teori mengatakan bahwa sianida dapat terbentuk pasca kematian. We don't know in this case. Kami tidak tahu dalam hal ini. It is definitely due to post-mortem or real cyanide intake. Apakah disebabkan karena terbentuknya sianida pasca kematian atau karena korban memang menelan sianida? And because of that, I cannot make a firm conclusion. Dan oleh karena itu saya tidak dapat mengambil kesimpulan yang tegas. But there is also another question based on your experience. Is it based on theory only or based on the experience? In terms of experience, dari sisi pengalaman, the more cases I see, dari kasus-kasus yang saya lihat, we know that this case, the more cases, their presentation can be fairly non-specific. Manifestasinya dapat bersifat non-spesifik. And
because of all this, Apa maksudnya non-spesifik? What do you mean by non-specific? What do you mean by manifestation could be non-specific? like for example, Misalnya, contohnya, if a person die from heart attack, apabila seseorang meninggal karena serangan jantung, we know that they will have chest pain. kita tahu bahwa mereka akan mengalami rasa nyeri pada dada. But we know now that it's not always the case. Tetapi sekarang kita tahu bahwa tidak selalu harus seperti itu. So the more cases you see, Jadi semakin banyak kasus yang Anda tangani, we know that some of the cases doesn't follow the textbook description. kita tahu bahwa ada kasus-kasus yang tidak mengikuti uraian yang dijelaskan di dalam buku textbook. So when we come back to this one, Sekarang kita kembali ke masalah ini, ke kasus ini, because there's an alternative explanation, karena adanya penjelasan alternatif, we always take the cautious decision kami selalu mengambil keputusan dengan sangat cermat dan hati-hati. and my conclusion is that we cannot decide on a cause of death. Dan kesimpulan saya bahwa penyebab dari kematian dalam kasus ini tidak dapat dipastikan. Baik, kalau tidak dapat dipastikan penyebab kematian Mirna, bukan karena cyanida, lalu menurut ahli karena disebabkan apa? So if you cannot ascertain the death of Mirna due to cyanide poisoning, then in your opinion, what is the cause of death of Mirna, of the victim? The most common cause Penyebab yang paling umum will be some form of heart disease. adalah suatu suatu penyakit jantung. It might be abnormality of the blood vessel supplying the heart, Bisa saja ada abnormalitas pada pembuluh darah yang memasok darah ke jantung, or it might be abnormality of the rhythm, cardiac rhythm system. atau kemungkinan juga abnormalitas pada Sebentar, sistem jantung. Kami potong. Itu kan tidak berdasarkan penelitian langsung kepada si korban. But that's Jadi not based on direct examination performed on the body of the victim. Yes, that's correct. Ya betul. Secara khusus saja, jangan secara umum. Ya, secara khusus. Kalau emang tidak tahu ya sudah. Tidak tahu. Can you give a specific reply, not a general reply? If you really don't know, just say that you don't know. So I don't know the cause of death. Ya, lebih bagus begitu ya. Saya tidak tahu penyebab kematiannya. Nanti kami yang akan menyimpulkannya. Nah, kemudian kalau We will be the one who conclude, to make the conclusion. tadi sebenarnya sudah ditanya juga kalau disebut kematian korban itu karena secara alami atau keturunan genetik. Nah, itu tidak perlu kami tanyakan lagi karena dia kan sehat-sehat saja datang ke tempat itu. Nah, biasanya kalau seseorang sehat lalu meminum sesuatu yang mengganggu kesehatannya, tiba-tiba terjadi kolaps, itu apa itu yang terjadi? If a person, well, you have already explained about like genetics and other things before, but if a person is healthy and then the person drinks a beverage and then suddenly the person collapses, Apakah What? karena minum tadi? what is happening? What was happening there? Is it because of the beverage? I think that given this history, Saya kira mengingat riwayat yang terjadi, my first suspicion, kecurigaan saya yang pertama, it might be something to do with the beverage. mungkin itu terkait dengan minuman. Ya. Kecurigaan karena minuman ya. So suspicion associated with the drink or the beverage. Yes. Ya, Ya. Baik. Proses cyanida masuk tadi ke tubuh.
ya, masuk lewat mulut, tenggorokan, lambung. Dari beberapa sianida tersebut mungkin akan diserap melalui lambung. Ini kata ahli tadi, diserap darah. Maka beberapa sianida masuk ke usus, ke seluruh sistem tubuh. Tempat pertama mengalir sianida adalah masuk ke hati. Di dalam hati itu disebutkan akan berusaha mendeteksi sianida masuk. Kalau terlalu banyak jumlahnya, maka sianida akan melewati hati, ke jantung. Dari jantung tersebar ke seluruh organ tubuh. Nah, pertanyaannya, proses peredaran sianida ini tidak sempat mengalir ke seluruh organ tubuh karena si korban sudah langsung kolaps, bahkan meninggal dunia. Apakah setelah korban sudah kolaps, ya, kejang-kejang, masih bisa mengalir sianida ke darah, ke usus dan lain-lainnya? If the victim already collapses, could cyanide still be spread into the other parts of the internal organs? To the heart, to the brain, to another internal organs. As long as the person has not died and the heart is still beating, selama yang bersangkutan masih hidup, ya, dan jantungnya masih berdenyut, then the cyanide will be can be spread to the rest of the body. maka sianida yang masuk ke dalam tubuh tersebut dapat tersebar ke seluruh tubuh. Oh, begitu ya. Baik, sesuai tadi pertanyaan jaksa, apabila zat-zat itu masuk dalam tubuh, apakah masih ditemukan dalam lambung tersebut? Kata ahli tadi, yes. Jika dalam penelitian tidak ditemukan zat lain selain sianida, adakah peluang masuk zat lain selain sianida di tubuh korban? Jawabannya ya atau tidak. If toxicology results shows that there is no other substances, that there are no substances other than cyanide in the body of the victim, is there a possibility of other substances in the body of the victim, or can other substances get into the body of the victim? Given the results, given the toxicology result that no other substances are found in the body except for cyanide. If you want me to answer yes or no? Yeah. He wants you to answer yes or no. The short answer will be no. Jawaban singkatnya adalah tidak. Tidak, bukan yes. Sorry, Sorry. raise the question again. Sorry, tolong ditanyakan lagi, diajukan lagi pertanyaannya, Pak. Tolong disebutkan lagi pertanyaannya. Begini, tadi kan apabila zat-zat itu masuk di dalam tubuh, If the substances get into the body, apakah masih ditemukan di dalam lambung tersebut? Jawabnya yes. can the substance be found in the stomach? And then your answer was yes. Nah, pertanyaannya, jika di dalam penelitian tidak ditemukan zat lain selain Cyanide. racun sianida, Now the question is, if examination found that there are no substances other than cyanide found in the body, pertanyaannya, apakah masih ada peluang masuk zat lain selain sianida di tubuh korban? the question is whether there are possibilities or there are chance for other substances to get into the body of the victim. Jawabnya tadi saya tuntun yes, no. So I only want the answer shall be either yes or no.
I think the answer is no. There's no chance for other toxin to enter the body. Jawabannya adalah tidak ada kemungkinan untuk racun lain untuk masuk ke dalam darah. Ke dalam badan. Selain cyanida. Except for cyanide? Yes. Ya. Thank you. Ini mungkin terakhir ini. Tadi disebutkan ditemukan cyanida merupakan proses. Karena ada bakteri yang memproduksi cyanida. Produksi cyanida tidak konsisten karena tidak ditemukan di tempat yang lain. Apakah karena tidak ditemukan cyanida di tempat lain, sementara di tempat lambung ditemukan kandungan cyanida? Belum bisa dipastikan bahwa si korban meninggal akibat cyanida. Even though cyanide is found in the stomach, but cyanide is not found in other internal organs such as bile and liver. So it cannot be concluded that the death is not caused by cyanide poisoning. Bahwa maksudnya karena hal itu maka tidak dapat disimpulkan bahwa kematiannya disebabkan oleh karena keracunan cyanida. Gitu yang apakah itu yang Bapak katakan? Bahwa si korban meninggal akibat cyanida. Tidak. Saya ulangi, apakah karena tidak ditemukan cyanida di tempat yang lain selain lambung? Di lambung, ya. Sementara di tempat lambung ditemukan kandungan cyanida, belum bisa dipastikan bahwa si korban meninggal akibat cyanida. Is it because the cause of the death of the victim cannot be ascertained? Is it because there is no cyanide that can be found in other internal organs except for stomach? Yes. Yeah. Thank you. Nah, ini nyambung sedikit. Berapa banyak kasus kematian karena cyanida di negara bagian Brisbane atau Australia yang saudara tangani? How much cases of cyanide death or death by cyanide that you have handled in Brisbane, Australia? I actually done a search of cyanide cases before I came, and we have only 2 cyanide deaths. Sebetulnya saya melakukan penelitian di bidang cyanida dalam kasus-kasus cyanida dan ada 2 kematian yang diakibatkan oleh cyanida. And I performed one of them. I performed an autopsy of one of them. Saya melakukan otopsi terhadap salah satunya. Berapa banyak? Satu. Ada 2 orang, ada 2 kasus kematian karena cyanida dan saya melakukan otopsi terhadap salah satunya, berarti 1. Baik, cukup. Ahli, menurut ahli ada berapa jenis atau macam cyanida? According to, in your opinion, how many types of cyanides are there? To my knowledge, there are many types. Sepengetahuan saya ada banyak jenis. One is the gaseous form. Salah satunya berbentuk gas. The other one is the cyanide salts or inorganic cyanides. Sorry. Yang lainnya adalah berbentuk garam atau garam cyanida. And then we have a few which is mixed in and found in natural. Dan kemudian ada juga yang bersifat campuran yang dijumpai di alam. Like in plants. Seperti misalnya di dalam tumbuh-tumbuhan. Or in the ground. Atau di dalam tanah. Atau dapat didapat dari ekstrak gitu? Atau dari penyaringan? Atau dari apa? Cyanida itu. Bisa berbentuk garam. Itu melalui proses apa? You said that cyanide can take the form of salt. Which process shall be there in order for cyanide to take the form of salt? I have no idea. Saya tidak tahu. Ahli menganalisa laporan toksiologi mengenai lambung ya, yang So ada kandungan 0,20 mg per liter. Apakah
Membaca, si Ali. So, have you read the toxicology report that there was 0.2 milliliter of cyanide found in the stomach? Yes. Yeah. Apakah Ali juga menganalisa atau membaca hasil lab terhadap kopi Vietnam yang mengandung cyanida? Have you read or analyzed the report on Vietnamese coffee that contained cyanide? Yes. Yeah. Apakah ada persamaan jenis atau macam cyanida yang terdapat di lambung maupun yang ada di dalam sisa minuman es kopi Vietnam tersebut? Are there any similarities between cyanide found in the stomach and cyanide found in the coffee? According to the toxicologist report stated that both are due to sodium cyanide. Berdasarkan hasil laporan hasil pemeriksaan toksikologi disebutkan bahwa kedua-duanya adalah dalam bentuk garam cyanida. Sodium cyanide. Yeah. Sorry, maaf, dalam bentuk sodium cyanida. Apa maksud sodium cyanida? What do you mean by sodium cyanide? What do you mean by sodium cyanide? What is sodium cyanide? It's the compound of cyanide mixed with sodium. Senyawa cyanida yang bercampur dengan sodium. Jadi kesimpulannya bahwa yang di dalam lambung dan yang di dalam gelas es kopi Vietnam sama ya. So the conclusion is that the cyanide found in the stomach and the cyanide found in the coffee is the same. Yes. Yeah. Kemudian terhadap cyanida, sodium cyanida, apabila tertumpah baik di dalam pakaian maupun di dalam kulit, apa reaksi yang dapat timbul? What reactions would be there if sodium cyanide is spilled on the skin? Sodium cyanide solution, we have mentioned that it's slightly corrosive. Cairan sodium cyanida tadi telah disebutkan itu bersifat sedikit korosif. So it may burn the skin. Jadi dapat membakar kulit. Bagaimana rasa menurut literatur? Apakah pedih atau perih atau gatal? What is the sensation? What is the sensation when sodium cyanide burns the skin according to literature? Is it will the victim feel itchy or heat or hot or what? I think that it will be irritation initially. Saya kira pada awalnya akan terjadi iritasi pada kulit. And if it's prolonged contact, if it's further prolonged contact, Dan kalau terjadi kontak terus-terusan atau berkelanjutan, berlarut-larut, it will cause pain akan menimbulkan rasa nyeri and possible wound on the skin. dan akan menimbulkan luka pada kulit. Kemungkinan akan menimbulkan luka pada kulit. Biasanya cyanida digunakan untuk apa? Usually cyanide is used for what? It's used in a few industries. This include Digunakan di industri termasuk making of pesticide, dalam pembuatan pestisida, some formation of metallic compounds, dalam pembentukan senyawa logam. I think they're used by goldsmith. Cyanida juga digunakan oleh tukang emas And also, of course, in chemicals used by chemists for the experiment. dan juga tentunya digunakan oleh ahli-ahli kimia ketika mereka melakukan eksperimen. Ada tambahan dari penasihatku? Ada yang mulia.